Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Amma ba'du, tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aydan, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utruji rihuha tayyibun wa ta'muha hulwun. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil tamri la rihalaha wa ta'muha hulwun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang hormati Dani Kepala Desa Durian atau pejabat yang mewakili, Dani Asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dani Kawil, adik-adik para remaja masjid, pengurus masjid beserta jajarannya, jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, pencinta Al-Quran yang berbahagia. Tiang iring pelunggu sami bawasin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, si sampun berpaica sehat wal afiat, sehingga tiang pelunggu sami pulih rauh lik tau sak sangat mulia, lik malam sak sangat mulia, lik tau si luar biasa mulianya dalam rangka tengiring memperingati kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada orang yang paling mulia, yang dikirim oleh orang yang maha mulia. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami tercatat di hadapan Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tengiring aturang tipak junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun tinggiang tiang pelunggu sami agama yang dilengkapi dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman tiang pelunggu sami dalam menjalankan kehidupan tiang pelunggu sami, baik dalam hidup tiang pelunggu sami sak barang bijajari berkeluarga di dalam gedeng tiang pelunggu sami, maupun sak ngatur pedoman hidup tiang pelunggu sami bertetangga, bermasyarakat, beragama dan bernegara. Mudah-mudahan era li jelo kiamat tiang pelunggu sami taican syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya matur tampi asih kepada adik-adik para remaja, pengurus masjid yang telah berhusnuzon, berprasangka baik li dewek tiang pribadi, sehingga tiang li malam niki tican waktu untuk menyampaikan
sepatah dua patah kata dalam rangka kita memperingati nuzulul Quran yang diberi tema membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maklum di murid tahu, murid julu je molah. Oleh karenanya mudah-mudahan apa yang menjadi hajat panitia dapat yang sampaikan. Dik tahu siap leman balik lantaran tergantung tema yang diinginkan oleh panitia. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang tiang hormati. Syaraful a'mal, syaraful asya bikasratil asma, atau sebaliknya kasratul asma tadullu ala syarafil asya. Manik ulama, banyaknya gelar, banyaknya nama merupakan tanda kemuliaan sesuatu yang punya nama. Al-Quranul Karim sak tengiring nuzulang li malam niki menurut ulama ada 100 lebih nama Al-Quranul Karim. Semakin banyak namanya, semakin hebat bendanya, kemuliaannya semakin tinggi. Manusia semakin banyak gelarnya, menunjukkan semakin tinggi gelarnya, semakin banyak sekolah yang sudah dia lewati, menandakan semakin banyak ilmu yang dia miliki. Semakin terhormat orang disebabkan oleh banyaknya nama-nama yang disandangnya. Begitu juga bulan Ramadan memiliki nama-nama, puluhan nama, sebagai tanda Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di mana-mana kita dengar bahwa Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia, musaddiqan wa muhaiminan. Al-Quran menjadi pembenar dan pelengkap dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Merupakan mukjizat besar Nabi kita Al-Quranul Karim. Gara-gara Al-Quranul Karim, Nabi kita dijadikan menjadi Nabi paling mulia. Karena tican si Allah Ta'ala kitab paling mulia. Di samping kitab yang paling mulia, Nabi yang pelunggo sami tican agama yang paling sempurna dan paling mulia. Oleh sebab agama yang didampingi oleh kitab sucinya, maka Nabi menjadi orang yang paling mulia, umatnya menjadi umat yang paling mulia. Tiang pelunggo sami niki termasuk umat pilihan, umat yang paling mulia. Tatkala Allah menawarkan Al-Quran kepada gunung, gunung tidak sanggup menerima amanah Quran karena beratnya. Padahal gunung besar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung, maka gunung akan hancur lebur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita yang menerima Al-Quran sambil terbejorak-jorak, sambil tersenang-senang. Apa sebabnya? Karena belum membumi Al-Quran. Ini remaja kita kayaknya ahli balaghah ini. Bumi disebut maksudnya orang yang berada di bumi. Min zikril hal wa iradatil mahal. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Firman Allah. Zukiratil hal wa urida bihil hal.
mahal. Nah, jadi Al-Quran, membumikan Al-Quran bukan artinya seperti kita telah meninggal dunia Muhammad Amin pada hari ini jam sekian dan almarhum akan dikebumikan, akan dimasukkan ke dalam bumi, akan dikuburkan. Membumikan Al-Quran bukan menguburkan Al-Quran, tetapi membumikan Al-Quran artinya menjadikan Al-Quran sebagai warna kehidupan orang-orang yang berada di atas bumi ini. Bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran? Inilah yang jadi persoalan kita pada malam hari ini, karena judulnya membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana upaya kita, usaha kita adekna Quran niki membumi? Artinya segala tingkah laku masyarakat, ucapan, mulai dari ucapan, pemikiran, perbuatan diwarnai oleh Al-Quran. Contohnya, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak di dunia ini dengan akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, selalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita cara ngomong saja, cara memanggil, cara menghargai. Allah mengajarkan kita, padahal Allah maha segala-galanya, maha sempurna. Kalau secara umum Allah maha kamal, Allah maha jamal, Allah maha jalal. Allah maha kamal, Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah maha jamal, Allah maha gagah, perkasa, tidak ada yang akan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul halim. Nentenara sopok-sopok panjak atau ciptaan Allah yang bisa mendekati apalagi menyamai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha jamal. Yang ketiga, Allah maha jalal. Apa di maha jalal? Maha tinggi, maha agung. Kalau secara umum Allah memiliki 3 sifat besar. Kalau dirincikan menjadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Sehingga sifat yang dimiliki oleh Allah ada 41 sifat. Nabi punya sifat yang wajib 4, mustahil 4, jaiz 1. Tatkala umat Islam mengatakan sifat 50, berarti yang dimaksud adalah sifat Allah dan sifat Rasul. 41 sifat Allah, 9 sifat Nabi dan Rasul, sehingga komplit menjadi berapa? 50 sifat. Sebegitu tingginya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan hubungannya dengan makhluknya. Tetapi tatkala Allah menginginkan sesuatu kepada umatnya, ingin mengajarkan makhluknya, ingin mengajarkan hambanya agar mulai dari ucapan pakai Al-Quran, mulai membumikan Quran dari ucapan, pikiran, perbuatan,
Pertama Allah mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan iman, panggilan paling tinggi. Karena menjadi orang beriman adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala, surga jaminannya. Karena iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yang namanya iman dimulai dari hati, keyakinan. Keyakinan niki dibuktikan dengan ucapan pebaos. Pebaos niki dibuktikan dengan aplikasi besemangkin. Dibuktikan dengan pengamalan. Dibuktikan dengan pelaksanaan. Itulah namanya iman. Maka tatkala kita dipanggil oleh Allah dengan iman, seolah-olah kita dianggap oleh Allah menjadi orang yang sudah sempurna cara kita beriman. Hati kita yakin kepada Allah. Keyakinan itu diucapkan dalam bentuk ucapan dan kita buktikan dalam bentuk tingkah laku. Kalau sudah kita bisa buktikan dengan tingkah laku, itulah namanya membumikan Al-Quran. Bukan membeli Quran banyak-banyak kemudian lepas di bumi. Membumikan Al-Quran. Nah, di mana buminya Al-Quran? Di hati-hati manusia. Di hati manusia diucapkan dengan pebaos. Setelah kita ucapkan, buktikan ucapan itu dengan perbuatan. Maka Allah mengajar kita berbicara lamun tekayun, mele suruh bijajarin te solah-solah si empoh bijajarin pelungguh julu. Ndak tersumpak sena anak tejuk put bersuruh. Ndak temenggah julu ampot te perintah bijajari sampin terbegerengat gigin, sampin ngileng, sampin tersuruh kanak lalu ngaji, sampin tegan pelombok. Insya Allah anak kita takut di depan kita, di belakang kita akan dibicarakan jelek-jelek oleh anak kita sendiri. Karena Allah mengajarkan kita panggilan dulu, panggilan hati yang dipanggil, iman. Ande ni teh contoh li anak teh, anak teh lain dulu, lalu menjok bibi matongan fitrah. Seneng anak kita disuruh kalau baik-baik cara kita. Amat teh lain, atongang bimi betul, lamun dek bareng kayu. Dek nieu cara. Al-Qur'an mengajarkan kita amanu, lemah lembut. Panggilan yang paling dekat, panggilan keluarga. Setelah kita dipanggil hati kita oleh Allah dengan panggilan yang mulia, makin dai yang kami muliakan, yang kami hormati. Nah, itulah ajaran Al-Quran. Ada pejabat-pejabat yang mulia, yang kita hormati. Wah, sakna yang terhormat beri tendeng kepeng. Yang kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Janepria di awal bareng ngone-ngone alhamdulillah berkat hadir Pak Camat, mudah-mudahan searak jauh amplop unin lagu muri bareh awal jak solah dulu. Coba pelungguh cingakin urutan surat Al-Fatihah, luar biasa. Handin tiak bahas Bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in doang cukup jadi nuzul dalam 1 tahun sekali. Karena Al-Quran diajarkan kita bagaimana membumikan Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, bareh mundek buik waktu. Ya, karena durasi waktu pira Ren? Setengah jam? Hah? Lebaran kering sejelo insyaallah. Ya. Ndek nak temu juang lebaran, saya temu durang badek. Borong tak lebaran tanggal 30, tanggal sekik tak lebaran. Nggih.
Pelungguh niki tanggal 29 ngarang nuzul. Malam yang pamungkas menurut ulama paling diharapkan turun Lailatul Qadar. Lamun malam niki tengiring ngaji turun Lailatul Qadar, nilain marak pelungguh ngaji baluk 14 tahun bernilai 30.000 bulan, karena khairun min alfi syahrin. Nah, 1000 bulan niki dihitung 84 tahun kurang lebih dibulatkan. Nah, mudah-mudahan malam ini juga yang sebenar dari segi nilai, tinggian nilai, belian nilai tengarang pengajian, ngarang nuzul li malam-malam akhir. Lagu itu aja demen sak menah bulan baik. Padahal timah menah bulan dalam tau tengaji niki. Ndek tebe pertengahan. Nah, lagu biasa menah bulan baik untuk kejar si batur. Lagu si pinati. Ya. Karena enggak waktu masih ya. Mula biasa tiang malam 29 tiang istirahat. Persiapan. Sang arak kelembin sak robek-robek kat terikah jaga mula. Lagu alhamdulillah malam niki kita bersama-sama bisa menambah pahala kita lewat ibadah nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita setelah kita dipanggil bagus-bagus secara mulia, barulah Allah menyuruh kita ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Berembin dan takut jok Allah Ta'ala, marak besen tiang pelungguh jak tegawe pesuruh tejauang pembala. Ya wah bahasa paling murah niki bahasa tiang pelungguh. Lamun bahasan dengan Mekah jak imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Tengiring laksanaan selapuk perintah Allah Ta'ala bareng tejauang selapuk pembala. Pira macam luek perintah bu? Ini di nuah reke. Perintah dari Allah, perintah itu ada dua macam. Ada perintah berat, ada perintah ringan. Arak larangan berat, arak larangan ringan. B perintah berat selepuk sak kewajiban si Allah Ta'ala, sembayang, puasa, zakat, niki, haji, itu namanya perintah berat. Mun tendek gawe salah, mun tendek gawe berdosa, mun te berdosa burung tetama surga. Nah, yang kedua perintah ringan. Kembek nampuan terkena perintah ringan, mun tergawe mau pahala beli, lamun tendek gawe rugi total. Lamun cahara bahasa agama jak ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sopok pegawaian sakmun telaksanaan diberi pahala oleh Allah, ditinggalkan tidak berdosa. Makin oleh ulama-ulama mempermudah adik terpecat paham. Lamun pegawaian sunat untung dengan sak gawe, rugi dengan sandek gawe. Kembek nampung kena untung. Sila pelungguh terawih, arak terawih di bulan Syawal cuma darah. Pelungguh batal puasa makin 6 jelu, palang merah Indonesia. Sak nina-nina, remaji-remajinya datang palang merah dari kabupaten turun, tidak boleh melaksanakan puasa. Jemaah tekada di bulan Syawal kanggon terawih ndeng kanggo. Terawih sunat,
Lagu nilai sunat tarawih niki seperti nilai ibadah wajib. Sekali ente salam tarawih marak nilaiin dengan sembahyang subuh berjamaah. Besar nilainya. Maka rugilah kita kalau kita tidak tarawih. Untunglah orang yang tarawih. Lagu apakah tarik terawih oleh malam tanggal saik sampai tanggal siwak likur? Biasalah munah tanggal selikur ojo ke atas pindah tok terami. Apalagi baluk likur siwak likur tanggal telung dah sejak padat beto dengan padat. Peken tok dengan padat. Masjid jak sapnya maju. Li awal Ramadan jak sap mundur. Tuh datang bersap. Malam-malam awal. Selekin tipis Ramadan, selekin tipis ruang jamaah. Apalagi terus semakin akhir adengan imam. Selekin kurang kancen terawih. Nah, tulik timuk lagu ndek di pau danda aja. Pau danda aja tetap niki keramin sila. Kak nendek pada ambatur. Tuh timuk nanti ya. Nah, itu namanya perintah. Perintah wajib, perintah sunat. Pira leman datang perintah niki telu. Perintah leman desida Allah ndarak sik tetawar, dek kanggo tetawar. Perintah sak datang leman Rasul dek kanggo tergak. Perintah sak datang lengan pemerintah sak ketelu. Yang pok lamun jok ulil amri minkum jak ndek li Al-Quran kena wa atiu ulil amri. Di awal jak atiullah wa atiur rasul. Li papah pemerintah jak wa ulil amri minkum. Kemben lamun perintah leman Allah Ta'ala 1000% benarnya. Perintah leman desida Rasul 1000% benarnya. Lamun perintah leman pemerintah ada kalanya sewaktu-waktu benar, sewaktu-waktu juga bisa salah. Tatkala kita diperintah untuk melakukan yang tidak benar, disitulah kita boleh tidak mengikuti. Lamun Allah mustahil nak perintah tojok sak kurang bagus. Ya. Kenapa pemerintah? Sehingga pemerintah niki manusia. Bagus menurut pemerintah, lengi menurut kita separuh. Ambil contoh, tesuruk dan indek belos speaker ngebang. Menurut pelungguh salah atau lengi? Lamun tak ngebang dek belos speaker saya tekan je terawih. Saya tekan je sembahyang subuh. Pada kurangin los speaker. Pekocet los speaker mun tengebang. Padahal lamun ngebang jak selekin pelik suara los speaker seleke jauh ling ke pesik setan. Lamun kocet ongkat tengebang nuno entah pelai entah di lawang masjid entah pelai bepesik-pesik ngebang. Yang pokna luwe jamaah tu banyak ulama-ulama berkomentar karena ande ni kena sila lamun kenya ke mun tak ngebang kodean sekedik suara lo speaker lagu nende empadang isi suara basong sak ngogok sak medang niki to niki salah sopok contoh tesuruh ite pekode suara ngebang. Di zaman Rasul sengaja dibuatkan mimbar sampai mangkin coba pelungguh cingake lik Madinah. Tahu dengan ngebang niki atas. Kemben ada sak belik suara dengan ngebang sing alain dari speaker. Tuh taek ngebang. Yang pok miak menara dengan tuh lintaek ngebang li menara. Nane ja ite sambil tertinduk-tinduk tahu ngebang, lo speaker li atas. Yang pok narak tu timuk sibat merbot nggih ngebang kerajin ngebang niki ngebang sambil nganjeng 5-6 datang sembahyang subuh berjamaah ngonek-ngonek sak nganjeng doang tang ngebang kering tokol tang ngebang
Datang dengan yuk mak berbot maka tokol tam ngebah. Aduh masih mak timak ngajang sida-sida doang datang. Malik beberapa hari berikutnya kering begela-gela entah ngebah. Tinduk wah ngebah. Lo speaker tuh di atas. Datang Malik jamaah. Yuk merebutkan dengan jak nganjeng tang ngebang kangkam tinduk sida. Aduh masa jawaban sak baru. Tinduk ke ngebang sida doang datang. Nganjeng ke ngebang sida doang datang dia telah berombok berjamaah. Mu terakhir jak si melihat sak luwek kancam berjamaah mun sediah kebalik si ngebang. An-naum khairum minas shalah. Terus mus selapuk pada turas kiri kanan masjid pada jauh simbut li tongomeh jauh masjid. Kasemel sak menoni mengebang selapuk dengan dengar suara tengebang. Tedok doang sak tomeh mereboti. Laut datang, timur datang, kiri kanan oleh datang ngomeh. Wah sak rame li tongomeh baru nontok. Maka nontok sediah ke kebalik ke si ngebang. Kembik seolah si ngebang di dua pada sugul. Nani wak jak kebalik si ngebang selapu pada sugul. Sok dan dek sugul jemaah kemalik kebalik kita akan ngebang. Lah, mu rame kancen sembahyang berjamaah terus. Macam-macam cara dengan membumikan Al-Qur'an. Adik sak sembahyang jamaah luwe lagu salah cara jak niki. Lagu si lelah ngebang dengan. Nah, mu baju tinduk entang ngebang dek narak perhatian dimin salak si ngebang jak selaku perhatian semarang sak dengah him sugul wah ngomeh jok masjid papah kena si ngebang jak ndarak bayi berjulu-julu nani salak si ngebang jak selaku didesili pokok dan dek tayak di mak jak iyo ningkak ngebang malik pun lah no si melek sak rame berjamaah. Nah niki iya ampun marak sak baru telu leman sumber perintah larangan juga telu leman sumber Allah Subhanahu wa taala nabi dan pemerintah. Selama kita diperintah cara yang baik untuk kebaikan wajib kita mengikuti. Tetapi tatkala kita diperintah melaksanakan yang bertentangan dengan agama la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dik tekanggo taat mun tetep perintah lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sida kanggo mun jadi kadus kanggo dek puasa 2 jelo. Dik kanggo pati lah menuni jak. Sehingga mengajarkan kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ittaqullaha. Larangan yang berat, semua yang haram-haram namanya larangan berat. Ada larangan ringan. Apa larangan ringan? Sak makruh. Makruh niki bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh tanzih, bisa menjadi makruh tahrim. Contoh makruh kelorang bawang kata-kata makruh. Kembik muntek kelor bawang mara embun bawang embok. Mut sembayang bareh terganggu batu lik deket. Nah, yang kok teh pendah makruh sebutang diri wah sila. Bem terkena rokok batur merokok be teparan tersinggung batur merokok. Amud. Nuna sang ibu-ibu batal puasa si rokok atau ndek? Mbak tu dengaji kena batal si rokok. Saya ibadah ada. Rokok tidak membatalkan puasa. Sak membatalkan puasa merokok, ngemot. Lamun rokok kolok lik kantong jauh puasa ndek nya batal-batalan. No. Pedasang ni dah berketuanan kan. Salah unin tu berketuan, salah unin jawaban. Menuen dah lik hukum. Beda sekedi unin dah berketuan lain timpak hukum.
Yang pok laun arak dengan bercerita, lamun nutuk kebeketuan jak lain jawaban tuan guru. Nutuk kebeketuan jak lain jawaban tuan guru. Arak dengan sekik beketuan kanggo ne pisak jari wali. Kanggo unin. Sekik jak beketuan kanggo nanak jari wali den kanggo. Padahal sopok niki. Lagu lain unin beketuan. Sak sekik jak anak pisak ni. Saya pisak niki anak mak saya. Kanggo jadi wali. Mutu syarat dengan beketuan. Kanggo nono semama jadi wali nuni. Dek kanggo ni. Kembing dek cara beketuan langsung pones. Dek entau ono semama dengan niki wah merarik kerja pisak. Muwalin wah ndek arak enggak narak pisak narak sekik ono semamen doang iya noh kawin atas nama pisak ndek atas nama semama lagu lamun terkena kanggo semama kawin ono seninen ndek kanggo semama sing ketuana lagu lamun kena kanggo pisak kawin pisak jadi wali kanggo pisak sodak dengar lah menolah endah di dalam hukum beda sekedi unita berketua arak dengan datang jok balik marak sak baru ni kinta munasang tuan guru tanggon pisak jadi wali yang jak berketua no juluk kembik nampu nak pisak arak aman mati arak semeton arak ongget-ongget mesak nine dia beri semetoh terbilin mati si amak arak semeton aman wah bih mati arak pisak arak baru pisak oleh marah jemaah datang malik kan oleh yang berketuan jadi yang kanggo ni aranjak dengan langsung kanggon pisak jari wali yang kanggo ni terjawab sembik saya ingat pisak nu nomor pitu jarang dengan bau datang sampai pisak si insak lombok dan berketua lombok nuhunin terjawab mana unin tuan guru sak tati anak selalu ndek dia nyelaluk tuan guru nggih ni buat golek gorok manuk puasa gorok manuk meriap jeung kebian nganti dek datang-datang tuan guru buat lalu PT Malik yuk menasang tuan guru kanjang ke semenian dek demanjok apa aja uni monek sida kanjak si de berketua ndek dia nyelaluk tuan guru si de badak nak ndek tak nyelaluk mungkin no ni gak berjawab pun ni nah tertulak jok Quran ya, itulah Allah ittaqullah pertama tersuruh gawe kewajiban-kewajiban sak datang leman desida Allah leman Rasul untuk membuktikan Al-Quran ada kelihatan hidup kita diwarnai oleh Al-Quran. Karena Quran mengajarkan kita pertama takwa. Wah sak solah si tengempoh muk baru de besuruh. Ketelu pesan dalam ayat ini wa qulu qaulan sadida. Solah-solah si pada saling punia. Solah-solah si pada saling bawasing. Coba sila. Permusuhan apa leman sumber? Pegawaian atau uni? Uni atau suara? Selain 5 likur. Uni kan ke suara kan pada. Sila. Sumber pertama perpecahan niki biasa leman suara. Yang pun Sayyidina Anas bin Malik di dalam sebuah hadis Rasul beliau menceritakan la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu dek nini bagus keyakinan dengan lamun dek man bagus perhatian pekayunan tidak bisa bagus iman seseorang kalau hatinya belum bagus. Karena iman itu akan memperbaiki hati. Al-Quran turun di Mekah 13 tahun. Untuk apa? Memperbaiki hati.
membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang akan mengganggu iman kita, dari kesyirikan. Yang pun ayat-ayat Mekah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, banyak sekali. Karena kita belum beriman, manusia dipanggil. Setelah Nabi kita pindah ke Madinah, karena sudah keimanan, ketakwaan sudah diajarkan, aplikasi sudah mulai Nabi mengajarkan bagaimana membumikan Al-Quran, berubah panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, karena sudah mulai Quran dibumikan oleh orang-orang yang beriman, karena sudah mulai dia bertakwa, mulai dia sholat, mulai dia puasa. Kita sholat, kita puasa, kita nuzul, sedang kita bumikan Al-Quran, sedang kita laksanakan ajaran Al-Quran. Nah, karena itu waqulu qaulan sadida. Hadis Nabi yang tadi, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Dek nini lombok pekayunan keimanan keyakinan dengan lamun dek man solah lombok buah ati. Sila lamun sede angen milu porem te sede. Sila lamun da gedak le selaki anda ibu bau dah rere di julun selakian saya kenya kegedak sekat ini rere kenya ke tegedak. Lamun ngomeh nganjam ya insyaallah. Seke unin selakian pitu olas jawaban mungkinnya kegedak. Menu. Jadi hati lagu-lamun sholah hati aja insyaallah sholah wah korem. Munah sholah korem te insyaallah sholah penyeriuk. Dengan sak seriuk mai ruan te seriuk. Itu seingat batur mai pengengat. Lagu lamun pelungguh gedak pengengat-ngengat detakut dengan nyerep jak lagu ngiler lain ruh. Lagu lamun dengan nyerep sambil kemos jak telang yang kanak kali balik kemos sak baru penggita. Yang kedua, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dek nini lombok buah aten dengan lamun dek man solah pebaos, dek man solah pemuni. Hati seseorang tidak akan bisa bagus kalau suaranya belum bisa bagus. Ukuran hati bagus dibuktikan dengan ucapan. Nah, tatkala kita berbicara ucapan, maka kita telah menjalankan perintah Al-Quran, wa qulu qaulan sadida. Kita disuruh di samping kewajiban kita dengan Allah, kita lewat ibadah kita perbaiki hablum minallah lewat ittaqullah. Yang kedua hablum minan nas kita perbaiki dengan ucapan. Yang biasa dengan nasihat perkawinan, khutbah pernikahan, dinuah kelupaan ayat niki. Karena kita sulit di dalam berkeluarga itu saling ucapkan, saling pengertian, berbahasa dengan bahasa romantis. Muntuah besenina besemama dek tini romantis, jarang dengan bau menu. Waktu ente masih beberaya adik kakak. Lamun tuah besenina besemama jak gayana adik kakak. Angkat tiang lamun murid-murid tiang ya sitang suruh. Sekarang zaman canggih, zaman HP. Lamunara rayuan sangat lalu memukau bahasa mangkin. Rayuan romantis sitang suruh simpen. Bila perlu print, simpen. Jemak papah te beruntung mudimin ngomeh kencang lalu dia telah tahan dengah sugulangi selembar oleh pasar. Baru sugul judul doang ingat ke unin sak layak terus. Menu kesolahan kanteng rayu ndek nyambung baik kan cek
suara sakwah berdua pendamping. Waktu terbarungkah berkawin jak embel-embelain terberdendelan bae. Lampak-lampak kah terawih berdendelan. Lampak-lampak subuh berdendelan. Jeung kendeng tengah motor ngebel lik muli. Si ngerawas berdendelan romantis lalu. Di minah mulai kah kesedang kelambi kebaya. Potongan lain kedantuk naen senina. Apa kelang matem dia pedasang langan. Nah, uik jah kedantuk sampai beraya apik-apik hari angka hari ini apik-apik. Memang itu dia sedang melaksanakan Quran. Wa qulu qaulan sadida. Cuma dembo si tegawe ayat ketelu dalam surat Fatihah. Apa ni ayat ketelu? Ar-Rahmanir Rahim. Kempen dembo si tegawe saya ngali awal Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita sudah menyatakan diri bahwa kita awali hidup ini dengan kasih sayang. Merari tersebab kepada berkemelean. Searan dengan berkemelean dengan saling kangen. Wahsa saling kangen dinyatakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dibuktikan kasih sayangnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Pira untuk alhamdulillah wah tak beruntung. Syukur mau terpendamping sesuai dengan idola kita. Sesuai dengan kriteria Al-Qur'an. Meno si terselingkangan li awal jengkan temaju di meja pelaminan. Meja pelaminan, kursi pelaminan. Wah sak tayak jok panggung teboya si dengan duit bersanding dengan senangnya. Ada senangnya pengantin baru. Mau ngonek-ngonek jak di minwah mulai ngonek-ngonek sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai berubah, bahasa berubah, penyeriuk berubah, ucapan berubah, pendengar berubah, besiak. Ngonek-ngonek besiak, lombok rurung tipak balik, munin terus. Berubah. Yang pun perlu ayat sak ketelu Ar-Rahmanir Rahim. Jaga terus cinta kasih yang dibina dari awal. Saya nggak itu luwi waktu terjadi pengantin baru doang pada solah-solah kepada selingkunian. Di munah lotohan sekedik jamu apapun yang temele. Nah, yang pun Al-Qur'an, yang pun surat Fatihah jadi wajib terbaca di dalam sembahyang. Saya alamun tak paham urutan ayat Fatihah niki, iya wah bumi yang di dalam kehidupan sak bilang jelo aro insyaallah ndara itu sak jangka ya belakok lalu jangka uliang terjokina amat sayang. Lamun arak dengan belakok besayang begawe setan. Saya nggak lamun arak dengan ini belakok besayang apalagi nuah toak-toaan sekedik kok belakok besayang kecemoh setan. Sebab lamun nak bersayang dia nak laku malik. Nah, karena itu Al-Quran mengajarkan kita dalam keluarga kita disuruh wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sokte di dalam keluarga solah-solah kita pada bergaul, solah-solah kita pada saling punian. Itu yang kedua hadis riwayat Anas, hati seseorang akan tergambar dalam ucapan. Sehingga di akhir hadis ini Nabi kita mengatakan la yadkhulul mu'minul jannata hatta ya'mana jaruhu min lisanihi wa yadihi. Dek nini dengan tama surga, dengan beriman tama surga mun masih baton dek ini aman isi suara, dek ini aman isi perbuatan tingkah laku imanai. Terganggu orang lain dengan tangan, mbe terganggu dengan tangan, ndek lalu jagur batur lagu iman tenulis-nulis di HP, mengganggu dengan tangan juga, mengganggu dengan suara, ndek julun semamen dengan tok tebel ngebel seninan dengan besiak dengan kanca
senina. Dimin bersiap bulan puasa kanca senina mau tak begawe setan. Batal pahala puasa, menang kunin setan terus. Menang kunin nafsu niki. Itulah sebabnya Allah menurunkan ibadah Ramadan untuk mengekang, menahan, mengalahkan hawa nafsu. Yang puna raran Idul Fitri. Kembali kepada kemenangan. Apa yang kita menang dari mana? Menang kita melawan diri kita sendiri. Sebab mujahadatun nafsi lebih berat daripada mujahadatus syaitan. Berjuang melawan setan lebih mudah daripada berjuang melawan nafsu kita sendiri. Sila mbembe tu dengan ceramah bulan puasa, surga terbuka, neraka tertutup, setan terbecang. Lagu arak doang gas telang kejeluk. Terawih sandal sak solah batur je iulik berjulu. Hanjak setan terbelenggu, terbecang. Berarti lamun setan terbecang beleman diri kita, kebiasaan nafsu kita yang tak bisa kita mengalahkannya. Nah, yang pun niki hati ukurannya suara itu akan menjadikan orang aman. Lamun aman surga yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Allah, wa qulu qaulan sadida. Remaja-remaji solah-solah si pada seling puni, boleh kita berpendapat berbeda pendapat, tapi mari argumennya dengan argumen yang baik. Kita berseninda bersemama dek tini patuh doa sewaktu-waktu lagu ndak sampai saling sumpah senak. Dengan bahasa-bahasa yang baik kita dianjurkan wajadilhum billati hiya ahsan. Mun terbegejuh solah-solah si begejuh. Berbentang solah-solah terbegejuh ari nanek ke silin deh teduk kamu. Yarang jadilhum billati hiya ahsan. Sehingga arak gurun tiang ngajahang mungkanti arak ruang gedak senina wah yang tahu wah ruang poram senina yang ngomeh wah pelain tama juruk jok dalam balik mun sak mulen dek gilang berpoles-poles berpoles pun berjerik solah-solah ampun berkecopong sak bagus ampun pasang minyak wangi berjas pun tokol bersila jurun senina saya ngomeh kenyakan sak ngomeh senina tedun dia berjawab-jawab. Nah, searan dengan ini ngonek-ngonek ngomeh mesak-mesak akan turun tempat. Dia terjawab semakan tomeh tembok pun. Wah sak menojak tadang sekarang tedun. Nah, dimin mulai kocet suara senina ngomeh sampai ngerumuk mesak-mesak. Ah, nane jak kurang seterum wah. Malik tayak ngegas teduk malik dimin dua kali doang turun suara HP bateri jaga nani jawa drop ni sampai ngomeh lagu akhiri yang sekedi iya entah senine dah menun tah lamun tahu selaki aniak sili wah tahu arak tanda-tanda niak sili encong tamu bepupur solah bekincu beas bekincu ampun bisim pasang lipstick jajaran apa saya mata ni mau terus berpakaian seksi-seksi ampun nyelepe di jurun semamun saya ngomeh menuntan wah jadi saling ngatur ruan niki angkat dek nuah ngonek besia noja nah andeng kenyakan dek bekewak si gedak kanca senina baru kenyakan sembayang sini pun demak sandal lewasang sandal kamu doang nyebabkan kebesia oh ni rere seninen sembayang kenyakan sembayang macam-macam sekarang lagu endak sampai jorak dengan sembahyang macam-macam cara dengan yakni ingin memperbaiki hubungan ada yang sampai endak sampai melanggar ajaran Al-Quran. Nah, tatkala kita sudah dua hal ini, karena suara yang baik akan memperbaiki silaturahmi kita. Silaturahmi inilah yang kita harapkan
muamalah kita yang disebut dengan hablum minan nas. Ketakwaan memperbaiki diri hubungan kita dengan Allah. Suara niki akan memperbaiki akhlak kita dengan sesama. Mun wah bagus hubungan tekan Allah Ta'ala, bagus hubungan tekan Jepang manusia, inilah namanya membumikan Al-Quran. Nah, itu secara ya gamblang-gamblang kita. Karena itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Saya taat jok Allah Taala, taat jok Rasul, ia dengan tulen-tulen beruntung. Nah, inilah ajaran Al-Quran yang hanya satu ayat saja kita pahami. Bagaimana Allah mengajarkan kita, mulai dari cara memanggil, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kedua cara kita mendekatkan diri dengan sesama manusia. Lamun tuah rapat jok Allah, rapat bagus hubungan jok pada manusia ja, itulah tujuan Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf Al-Quranul Karim yang luar biasa nilainya. Cukup satu ayat saja kita pahami, itulah cara kita berusaha membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Saya kayun selamat era li jelo kiamat, ampun turut perintah Al-Quran, dia ikuti ajaran Al-Quran sebagai kitab sucinya, itulah orang-orang yang akan diterima usahanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semua kita ingin selamat. Semua kita ini akan mengharapkan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal yang akan datang, semua kita berharap mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pagi hari raya itu yaumul jaizah, hari pembagian hadiah. Siapa orang yang mendapatkan hadiah? Orang yang lulus puasanya. Siapa orang yang lulus puasanya? Orang yang puasa sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana puasa menurut Al-Quran? Terjaga perasaan, terjaga suara, terjaga penyermin, terjaga pemireng, terjaga pemantuk pemargi. Itulah kita puasa dengan konsep Al-Quran. Lamun sekedar ndek ngelor, ndek dahar, ndek nginem kejeloja, ya murah puasa niki. Tetapi mempuasakan diri yang paling sulit. Kalau sekedar menahan diri dari makan minum selaput dengan mampu, bembek bau sim puasa. Nendek bengin kencemangan puasa noh bembek. Mun bembek tegeteng den tahu lalu pete macam-macam. Den tahu endah ngeremon. Den tahu besiak bembek lamun tegeteng. Lamun itu niki sak bau tendek ngelor, bau tendek nginem, lagu imat dek bau terjaga. Penyeriuk dek bau terjaga. Pemirang tendek bau terjaga. Iya ampukna tanjurang tiang pulung bulan Ramadan jak temomot-momot, diam-diam, dek tolak bebaos, pada nilai dengan teduk momot kenca dengan baca subhanallah di bulan lain. Kembik ketimbang tiak bersuara macam-macam, arian terteduk pada nilai dengan bertasbih. Tengiring nyari tinduk bulan puasa pada nilai sembahyang sunat. Mun dengan sembahyang sunat pada nilai sembahyang wajib. Mun dengan sembahyang wajib pada nilai 70 kali dengan sembahyang wajib. Kembik nampak jangan kata motivasi si Nabi
termomot-momot malah dengan baca subhanallah. Dengan baca subhanallah sekali malah dengan baca 1000 kali liburan lain. Inilah cara konsep Al-Quran mengajarkan kita puasa, mulai terjaga oleh suara penyerio, pemirang, bareng pebaos, tingkah laku. Ya si sekat niki. Nah, itu barangkali satu ayat yang tiang sampaikan, kemudian tiang tutup dengan ayat Al-Quran di dalam surat Toha ayat 124 126. Nabi manik Allah, wa man a'rada an dzikri, sei dek mele pirengang, dek mele dengah nasihatku. Wa man a'rada an dzikri, sei berpaling dek kayun pirengang nasihatku manik Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, kami akan berikan kehidupannya susah. Mentendek mati yok Allah Ta'ala, Allah berjanji akan diberikan kita hidup susah. Arak seninan si arak seninan buat susah. Arak anak si arak anak buat susah. Arak keping bang susah. Montor tarak ya bang susah. Sang pesok bareh sang telangga arak doang jaga dek tinik pidam pikiran. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia ganti terjadi yang susah si Allah Ta'ala gara-gara tendek mati ndak dengar Al-Quran. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Era lek jelo kiamat ya tiang pelunggu sami terkumpulan kanca dengan sandek nyeriuk dengan buta doang kanca terkumpulan. Di saat itulah nanti kita nunasang matur jok desida Allah. Rabbi, wahai Allah kami nunas. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, kaji nunasang ya Allah kumbe nampok kaji terkumpulan kanca dengan sa nantel nyermin dengan buta doang kanca kami terkumpulan kembek ya Allah. Wa qad kuntu basira, padahal di dunia tiang selapuk kami niki pedas kami meleng nyeriuang nyermin. Nabi jawaban Allah, qala Allah menjawab, kazalika atat ka ayatuna. Oh lai wah ku peringat depesu, wah keperingat sida lai waktu di dunia lagu ndak mele pada dengar berpura-pura melupakan nasihat. Ya, kazalika atat ka ayatuna panasitaha. Wah kekirimang de Quran, wah kenasihat di si Quran isi hadis lagu pelungguh dem kayun pirengang dem kayun nurut. Pakazalikal yauma tunsa, maka sekarang si dendah gen ku lupa si deh kedoa-doa deh bahasan tiang pelungguh. Nah, inilah pesan-pesan Allah dalam rangka kita berusaha membumikan Al-Quran. Kesimpulan kita, bagaimana cara kita membumikan Al-Quran? Pertama, kita membaca Al-Quran. Kedua, mempelajari arti yang kita baca. Ketiga, kita pahami kandungannya. Keempat, kita amalkan apa yang kita pahami. Keempat, nikilah cara kita untuk membumikan Al-Quranul Karim. Nah, cukup barangkali. Wah, begak belona niki jam 10 lebih solas kurang. Okay. Jam solas kurang 10 barangkali doentah. Ya, arang jak niki terakhir jemak bian jak dek mele nuzul Pak Tua niki. Makin doang untuk nuzul. Okay. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran tiang pelungguh malam ini walaupun hanya satu ayat yang bisa tiang kupas sesuai dengan tema, walaupun barangkali ayat ini menurut panitia tidak nyambung, tapi menurut kami inilah salah satu ajaran Al-Quran, cara kita membumikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari.
tatkala kita bisa ikuti cara-cara Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menjalankan ajaran Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran dan Ramadan membela kita, menjadi pensyafaat kita di hari kemudian di samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kedung malam yang luar biasa, tengiring ngelunsur bawa surat Al-Fatihah, ternyata untuk selaku ina anak papu balok sakwah bejulu ninggal, terutama sawah berjasa di masjid niki. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat maghfirah di alamnya, dan tiang pelunggu sak masih hirup mudah-mudahan tican bela umur, sehat wal afiat, murah rezeki halal berkah, tekadu ibadah menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. Tengiring tutup isi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitahu wa 'afaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la faqiran illa ghunaitah, wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa addaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, ampura seagung-agungnya bila dalam pematur tiang ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada adik-adik remaja kami sampaikan terima kasih, dan panitia paling besar pahalanya karena dia mengumpulkan kita malam hari ini untuk melaksanakan nuzul. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.